Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi ini kita ketemu di pertemuan ke-7 dan masuki materi terakhir sebelum UTS, yaitu isu energi dan kimia. Nah, ini adalah salah satu bagian yang dalam kehidupan sehari-hari ya kita pasti ketemu sama yang namanya energi ya, dan kita akan membahas tentang energi itu dengan fokus utama itu dari perspektif kimianya seperti apa. Nah, jadi ada beberapa hal yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, mulai dari apa sih itu energi, kemudian selama ini sumber energi konvensional atau sumber energi yang biasanya kita gunakan itu apa, kemudian juga selama ini kan kita menggunakan bahan bakar berbasis fosil, excuse me, fossil fuel atau bahan bakar berbasis fosil. Nah, kenapa sekarang banyak sekali yang menganjurkan agar kita tidak setidaknya mengurangi ketergantungan kita kepada bahan bakar fosil? Yang tentu saja lalu lanjutannya adalah, wah kalau misalnya memang kita ingin mengurangi ketergantungan kita kepada bahan bakar fosil, apa nih sumber-sumber energi baru dan terbarukan yang bisa kita manfaatkan? Oke? Nah, jadi kita mulai dari yang paling gampang terlebih dahulu. Kalian hari ini kuliah fisika dasar tidak? Kalau fisika dasar, saya yakin apalagi semenjak SMA lah ya, udah pada pernah belajar tentang apa itu energi. Yang pasti kalau misalnya kita mengambil definisi dari ilmu fisika yang namanya energi, itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, ya kan? Jadi kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha supaya bisa terjadi gitu, kerja atau usahanya itu disebut dengan energi. Energy in physics is the ability to do work, kemampuan untuk melakukan suatu kerja. Kalau tidak ada energi ya kerjanya tidak terlaksana. Kalau misalnya tidak ada energi, usaha kita ya tidak bisa berjalan. Sama aja, kayak kalian kalau tidak ada energi karena tidak sarapan pagi ini, ya mungkin kuliahnya nggak jalan, nggak masuk otak. Saya puasa Bu, puasa Senin Kamis. Ya kalau nggak sahur juga kan nggak ada energi deh. Oke, jadi basically kalau kita lihat definisi dari istilah terminologi fisika itu ya definisinya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara dalam kehidupan sehari-hari, wah yang namanya energi ini kan memang kita gunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kita. Mulai dari energi dari makanan, ya, energi dari makanan untuk beraktivitas sehari-hari, tapi tentu saja selain itu juga energi Anda menyalakan laptop atau Anda menyalakan HP untuk mengikuti kuliah ini, itu juga pakai energi, ya kan? Pakai energi listrik. Kemudian mungkin kemarin biasanya, apalagi mungkin ini ada yang anak kos, Sabtu dan Minggu itu adalah hari mencuci nasional. Kalau misalnya pakai mesin cuci itu juga kan pakai energi. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan energi ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan energi juga tentu saja tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya untuk kebutuhan domestik saja. Energi ini juga tentunya digunakan dalam jumlah besar. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya berapa watt sih paling nyalain kipas angin atau buat nyalain laptop segala macam gitu ya. Cuma kalau kita sudah bicara dalam konteks industri, tentu saja kita memerlukan energi dalam jumlah yang sangat besar. Like it's such a massive amount if we're talking about industry. Nah, digunakannya untuk apa? Tentu saja untuk proses mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang atau produk yang diperlukan. Nah, sekarang ini agak review sedikit ke fisika zaman dulu, zaman kalian SMA dulu. Energi itu kan bisa dua macam.
bisa energi potensial, bisa energi kinetik. Suatu material itu dapat memiliki energi dalam dua macam bentuk. Entah dia energi potensial yang dia simpan di dalam tubuhnya, di dalam dianya gitu loh. Jadi energi potensial ini bisa karena dia posisinya ada di mana, atau dia memiliki komposisi tertentu, atau dia berada dalam kondisi tertentu. Itu namanya energi potensial. Kayak sekarang Anda dalam keadaan duduk diam, nggak ngapa-ngapain, hanya memandangi layar laptop saja, itu Anda tetap punya energi potensial yang disimpan dalam tubuh Anda. Ya kan? Nah, tapi selain energi potensial, energi itu juga bisa berada dalam bentuk energi kinetik. Nah, kalau kinetik, hubungannya dengan kinetik, pokoknya kalau ada kata-kata kinetik, itu pasti hubungannya dengan pergerakan. Kinetika itu pergerakan atau laju. Kalau kita bicara tentang energi kinetik, itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda atau suatu material karena adanya pergerakan dari benda tersebut. Kayak mobil yang diam itu kan dia menyimpan energi potensialnya karena dia menyimpan bensin di dalamnya. Kemudian dia bergerak, jadilah energi kinetik. Atau ini deh, pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu kan rata-rata harus dekat air terjun nggak ya? Kenapa? Karena air yang berada pada posisi yang tinggi itu kan memiliki energi potensial. Kemudian energi potensial tersebut dikonversi menjadi energi kinetik sehingga dia bisa memutar turbin yang lalu diolah menjadi energi listrik. Oke. Ini sebetulnya adalah pelajaran fisika banget. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara dalam konteks kimia, semua senyawa kimia itu juga memiliki energi masing-masing. Energi kimia yang dimiliki oleh suatu bahan atau suatu material itu sebetulnya adalah energi potensial. Jadi semua senyawa kimia itu menyimpan energi kimia sebagai salah satu bentuk energi potensial, gitu loh. Besar dari energi potensial masing-masing senyawa kimia ini ya berbeda-beda, tergantung dari si senyawa itu senyawa apa dulu. Nah, kemudian jadi energi kimia itu adalah energi yang disimpan oleh suatu senyawa kimia sebagai dalam bentuk energi potensial. Kemudian, apakah energi ini lalu bisa digunakan? Bisa digunakan, bisa dilepaskan pada saat senyawa kimia tersebut mengalami reaksi kimiawi. Nah, kenapa reaksi kimiawi ini bisa melepaskan energi? Karena pada suatu reaksi kimiawi itu terjadi pemutusan ikatan antar atom. Nah, energi potensialnya senyawa kimia ini itu disimpan dalam ikatan-ikatan antar atomnya ini, deh. Jadi waktu si senyawa kimia ini mengalami reaksi kimiawi, di mana terjadi pemutusan ikatan antar atom tersebut, dilepaskanlah energi potensial yang tersimpan tersebut. Jadi berasal dari mana suatu reaksi kimia itu melepaskan energi karena terjadi pemutusan ikatan antar atom dari senyawa-senyawa yang terlibat dalam reaksi kimia tersebut. Pada saat pemutusan ikatan antar atom itulah dilepaskan energi potensial yang dimiliki oleh masing-masing senyawa kimia
tersebut. Oke, jadi itu satu ya. Kemudian selain itu, selain energi kimia yang merupakan energi potensial yang disimpan oleh senyawa kimia ini tadi, senyawa kimia ini juga memiliki energi termal, memiliki energi kinetik. Senyawa kimia ini memiliki energi kinetik yang tentu saja berhubungan dengan pergerakan dari atom-atom atau molekul-molekul dari senyawa kimia tersebut. Semakin cepat pergerakan ininya, apa sih namanya? Semakin cepat pergerakan dari atom-atom atau molekul-molekul dari senyawa kimia tersebut, makin besar pula energi kinetik yang dimiliki oleh senyawa kimia tersebut. Nah, dan ini hubungannya rata-rata dengan temperatur, ya. Umumnya, senyawa kimia yang berada pada temperatur tinggi itu lalu akan memiliki energi kinetik yang juga lebih tinggi. Kenapa? Karena panas itu kan salah satu bentuk dari energi. Kalau misalnya suatu senyawa kimia ditempatkan di dalam sistem kemudian dipanaskan, kita memanaskan sesuatu kan kita sebetulnya memberikan energi, ya kan? Energi dalam bentuk panas tersebut lalu diserap oleh si senyawa kimia dan dikonversi dalam bentuk energi kinetik yang ditunjukkan dengan semakin cepatnya pergerakan atom-atom atau molekul-molekul senyawa kimia tersebut. Oke. Jadi kalau misalnya nanti minggu depan waktu UTS nanti saya tanya, Dek, senyawa kimia memiliki dua macam bentuk energi, energinya apa saja? Ada energi potensial yang disimpan dalam ikatan antara atom senyawa tersebut. Kemudian juga senyawa kimia juga bisa memiliki energi kinetik yang berhubungan dengan pergerakan dari atom atau molekul senyawa-senyawa kimia tersebut. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita masih menggunakan sumber energi konvensional yang kita gunakan, itu masih sangat tergantung pada bahan bakar fosil. Terutama sekali di Indonesia ya, kita sebagian besar dari pembangkit listrik yang ada di Indonesia, saya bahkan berani bilang kayaknya semua pembangkit listrik yang ada di Indonesia ini rata-rata masih sangat tergantung pada batu bara, ya kan? Nah, sekarang bahan bakar fosil itu antara yang adalah batu bara tentu saja, kemudian juga ada minyak, bensin, kemudian natural gas, ada gas alam, kemudian oil shales ini kayak batu yang masih ada kerosinnya, maupun minyak-minyak yang minyak berat, ini maksudnya bahan bakar minyak yang densitasnya lebih berat, lebih besar dibandingkan bensin, jadi kayak diesel, minyak diesel, kemudian solar gitu loh. Nah, jadi itu kan rata-rata itu semua adalah bahan bakar fosil. Kenapa dikatakan bahan bakar fosil? Karena mereka terbentuk akibat sebetulnya mereka ini fosil dari sisa-sisa makhluk hidup berpuluh-puluh juta tahun yang lalu. Jadi zaman dulu banget ya kan, tanaman-tanaman itu sesudah mati mereka tertimbun di dalam tanah, kemudian karena proses mendapatkan tekanan dari bumi, dan kemudian juga proses-proses kimiawi lainnya, proses-proses fisika dan kimiawi lainnya, lalu sisa-sisa tumbuhan tersebut pada akhirnya lalu terfosilkan menjadi batu bara dan minyak bumi. Makanya dikatakan bahan bakar fosil. Jangan mikir fosil yang ini ya, fosil dinosaurus segala macam gitu. Nah, jadi bahan bakar fosil ini kan pada dasarnya adalah senyawa
karbon. Senyawa-senyawa karbon semua, bahan bakar fosil itu semua adalah senyawa-senyawa karbon. Nah, bahan bakar fosil ini karena mereka merupakan senyawa kimia, ya tentu saja mereka lalu menyimpan energi kimia dalam bentuk energi potensial. Beberapa menit yang lalu sudah saya sebutkan bahwa energi potensialnya disimpan dalam ikatan antar atom yang ada dalam bahan bakar fosil tersebut. Jadi kalau senyawa organik kan CH, CH, kemudian C dengan O dan seterusnya. Nah, kemudian kenapa bahan bakar fosil itu bisa menghasilkan energi? Karena pada saat dipanaskan, pada saat diberi panas, kemudian juga diekspos dengan udara, dengan oksigen dari udara, maka senyawa organik yang ada pada dasarnya kan bahan bakar fosil itu ya senyawa organik. Si bahan bakar fosil tersebut lalu mengalami reaksi di mana ikatan-ikatan antar atom yang ada dalam bahan bakar fosil tadi terlepas sehingga melepaskan putus ya, ikatan-ikatan antar atom dalam bahan bakar fosil tersebut putus sambil melepaskan energi. Dan sebagai hasil sampingannya ya dihasilkanlah karbon dioksida dan uap air. Oke. Jadi bahan bakar fosil itu merupakan salah satu bentuk sumber energi konvensional. Kenapa bahan bakar fosil bisa menjadi sumber energi? Karena bahan bakar fosil merupakan senyawa-senyawa organik yang menyimpan energi potensial dalam ikatan antar atomnya. Pada saat bahan bakar fosil tersebut dibakar, ikatan antar atom dalam bahan bakar fosil tersebut putus sambil melepaskan energi. Oke. Nah, pada saat revolusi industri, pada abad berapa sih itu kita ada revolusi di dunia itu, ada revolusi industri. Ini sebetulnya lalu batu bara ingin menjadi primadona. Karena ya industri segala macam menjadi sangat maju, perkembangannya menjadi sangat cepat dengan adanya bahan bakar dari batu bara ini, ya kan? Tapi itu sekitar beberapa 1-2 abad yang lalu mungkin ya, dan beberapa dekade terakhir itu lalu kita disadarkan bahwa wah, bahan bakar fosil ini sebetulnya jumlahnya terbatas loh. Kenapa? Karena proses terbentuknya itu memerlukan waktu jutaan tahun, sementara kita menggunakannya itu cepat gitu loh. Kita menghabiskannya itu cepat. Sama kayak ingat nggak waktu kita belajar tentang lubang ozon kemarin? Kenapa terjadi lubang ozon Kenapa terjadi lubang pada lapisan ozon, padahal ozon itu juga bisa terbentuk secara alamiah, karena proses pembentukannya berlangsung dengan lambat, sementara peruraiannya cepat, gitu loh, nggak imbang. Sama halnya dengan bahan bakar fosil. Pada bahan bakar fosil, untuk menghasilkannya supaya bahan bakar fosil ini terbentuk diperlukan waktu jutaan tahun. Sementara kita menggunakannya ya asal pakai aja gitu loh, nggak mikir, waduh kalau saya pakai sekarang kira-kira ketersediaan minyak bumi ini bisa cukup sampai berapa puluh tahun lagi ya. Ya dulu kan nggak kepikir ya. Nah, jadi sekarang semenjak beberapa dekade terakhir sudah banyak dianjurkan agar kita mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil karena ketersediaannya yang terbatas. Dia non-renewable, tidak terbarukan. Butuh waktu jutaan tahun supaya bisa terbentuk kembali. Jadi itu permasalahan pertama dengan fossil fuel, dengan bahan bakar fosil. Kemudian selain itu juga
bahan bakar fosil ini sebagian besar, banyak bahan bakar fosil itu yang tidak betul-betul bersih. Jadi bersih gimana maksudnya? Nah, kalau reaksi yang yang ditampilkan di sini ini kan memang isinya cuma CXHY ya, cuma karbon dan hidrogen. Tapi dalam kenyataannya, pertama dulu banyak sekali bahan bakar fosil yang masih mengandung berbagai macam pengotor. Salah satu pengotor yang sering ditemukan di dalam bahan bakar fosil itu adalah sulfur atau belerang. Ingat nggak? Kalau misalnya sulfur yang ada di dalam bahan bakar fosil itu ikut terbakar, akibatnya apa? Akibatnya sulfur tersebut lalu diemisikan ke udara dalam bentuk SO2 yang merupakan salah satu polutan atau pencemar udara. Lalu kalau ada SO2 di atmosfer itu ujung-ujungnya jadi apa deh? Ujung-ujungnya jadi hujan asam. Salah satunya ya. Kemudian juga masih banyak sebetulnya pengotor-pengotor lain yang terdapat di dalam bahan bakar fosil. Sehingga pada saat pembakaran bahan bakar fosil tadi, yang dihasilkan tidak hanya energi serta karbon dioksida dan uap air saja, tapi juga bahan-bahan yang bisa saja bersifat toksik atau racun bagi makhluk hidup. Nah, selain karena memang si bahan bakar fosilnya itu masih mengandung berbagai macam pengotor, proses pembakarannya pun juga seringkali tidak sempurna. Proses pembakaran senyawa karbon yang tidak sempurna ini dapat menghasilkan senyawa-senyawa lain yang seringkali bersifat toksik. Reaksi yang ditampilkan di sini ini adalah reaksi pembakaran yang sempurna atas senyawa organik. Reaksi pembakaran yang sempurna itu memerlukan apa saja, Dek? Pertama yang diperlukan adalah suhu yang cukup tinggi untuk bisa mengkonversi semua ini tadi, untuk bisa mengkonversi senyawa organik tadi. Kemudian tidak hanya temperatur yang tinggi yang diperlukan, tapi juga ini loh, oksigen. Oksigen itu juga diperlukan untuk pembakaran yang sempurna. Nah, kalau misalnya proses pembakaran ini tidak sempurna, entah karena temperaturnya terlalu rendah atau tidak cukup oksigen untuk membakar senyawa tersebut, maka seringkali yang dihasilkan tidak hanya energi dan karbon dioksida, tapi juga senyawaan lain yang bisa saja bersifat toksik. Apalagi kalau misalnya sudah si bahan bakar fosilnya ini mengandung berbagai macam pengotor, kemudian juga pembakarannya tidak sempurna, ya udah gitu loh. Tambah banyaklah senyawa-senyawa beracun yang dapat dihasilkan. Kemudian juga terkait sangat erat dengan penggunaan bahan bakar fosil ini tadi, coba deh di reaksinya ini kan sebetulnya udah kelihatan ya bahwa pembakaran senyawa organik itu akan melepaskan karbon dioksida. Ingat nggak? Minggu lalu kan kita membahas tentang global warming, tentang climate change. Global warming, jadi efek rumah kaca sendiri sebetulnya diperlukan karena ya supaya suhu atau temperatur permukaan bumi itu tidak terlalu dingin, berada pada kisaran yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Akan tetapi, kalau misalnya karbon dioksida yang fungsinya untuk mempertahankan suhu bumi tadi, yang dia menyerap dan menyimpan panas yang dipancarkan permukaan bumi tadi, kalau misalnya karbon dioksidanya ini terlalu banyak, ya semakin banyak pula panas yang tertahan di atmosfer kita, ya kan? Akibatnya apa? Akibatnya permukaan bumi itu menjadi semakin tinggi temperaturnya, yaitu yang dikenal dengan global warming ini tadi. Ketergantungan kita yang sangat tinggi terhadap bahan bakar fosil ini, kemudian juga pada saat yang bersamaan juga banyak sekali lahan yang digunduli, gitu loh, segala macam, sehingga kelebihan karbon dioksida di udara tadi, kita terus-terusan menambah karbon dioksida, dan pada saat yang bersamaan hutan-hutan yang fungsinya ada menyerap kelebihan karbon dioksida tadi malah dibabat habis-habisan.
ya semakin banyak dong karbon dioksida yang tertahan. Itulah yang menyebabkan terjadinya global warming. Nah, makanya jadi permasalahan yang juga menjadi sorotan atas penggunaan bahan bakar fosil ini adalah penggunaan bahan bakar fosil tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu penyumbang utama atas permasalahan global warming. Jadi penggunaan bahan bakar fosil ini merupakan salah satu kontributor utama atas menumpuknya karbon dioksida di atmosfer yang berujung pada perubahan iklim atau global warming. Nah, oleh karena itulah lalu muncul kebutuhan akan sumber-sumber energi baru. Ya udahlah, jangan pakai bahan bakar fosil lagi, kita pakai sumber energi yang baru atau sumber energi yang terbarukan. New and renewable energy, sumber energi yang baru, jadi bukan bahan bakar fosil lagi, kemudian juga energi terbarukan, jadi sumber energi yang kalaupun misalnya karena dipakai dia lalu habis, tapi untuk bisa terbentuk kembali nggak perlu waktu jutaan tahun kayak si bahan bakar fosil itu loh. Itu maksudnya renewable. Oke. Jadi kebutuhan akan energi baru dan terbarukan ini terutama didorong oleh yaitu tadi oleh isu-isu lingkungan tadi, mulai dari hujan asam, kemudian juga berbagai permasalahan lingkungan yang timbul akibat penggunaan bahan bakar fosil, termasuk juga global warming. Isu-isu lingkungan itu merupakan salah satu faktor yang mendorong kebutuhan akan energi baru dan terbarukan. Kemudian juga ada yang namanya intra-generational equity, kesetaraan dalam satu generasi. Jadi gini, kalau kita hanya menginginkan bahan bakar fosil, kalau misalnya sumber energi itu hanya sangat beringikan, hanya sangat tergantung pada bahan bakar fosil, maka dengan semakin menipisnya ketersediaan bahan bakar fosil, hukum ekonomi apa deh? Kalau persediaan menipis, harganya semakin tinggi. Maka akan banyak pihak-pihak, keluarga, atau bahkan negara-negara yang mungkin tidak bisa afford, tidak bisa memenuhi kebutuhan energinya karena ya tidak mampu secara finansial gitu loh. Mungkin beberapa negara itu lalu harus mengimpor batu bara dari negara lain yang tentu saja lalu menyebabkan harganya menjadi berkali-kali lipat sehingga penduduk-penduduk di negara tersebut lalu tidak dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka akan energi. Jadi padahal kan untuk memenuhi kebutuhan dasar itu kan hak dasar setiap manusia ada ya. Jadi sekarang seandainya kita punya sumber energi baru dan terbarukan yang mungkin biayanya bisa lebih murah, kemudian juga mungkin negara-negara lain yang tadinya harus mengimpor batu bara atau minyak bumi dari negara lain bisa memproduksi sumber energi ini sendiri, misalnya dari biomass nih, misalnya biofuel, ya tentu saja itu akan mempermudah bagi lebih banyak orang untuk memenuhi kebutuhan mereka akan energi. Nah, jadi itu kesetaraan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam satu generasi. Makanya saya tulis dalam kurung di sini intra-generational equity. Karena ada yang namanya intergenerational equity atau kesetaraan antar generasi. Kesetaraan antar generasi itu maksudnya apa deh? Jadi gini, kalau misalnya kita masih dengan pola bisnis as usual seperti sekarang ini, kita mikir, wah cadangan batu bara kita kan masih cukup nih untuk 100 tahun yang akan datang. Jadi ya saya dan paling tidak anak dan cucu saya masih bisa menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Iya, tapi cucunya cucu kita itu gimana? Bagaimana dengan keperluan dari generasi yang akan datang terhadap energi?
salah satu faktor utama yang juga mendorong kebutuhan akan perlunya energi baru dan terbarukan ini adalah pertimbangan bahwa generasi yang akan datang itu juga memerlukan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu loh. Tidak hanya generasi kita saat ini nih yang memerlukan energi, tidak hanya kita sekarang saja yang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan energi kita dengan memanfaatkan yang ada sekarang. Tapi seharusnya kita juga mikir gitu loh, generasi yang akan datang gimana nih dengan mereka? Mereka mendapatkan sumber energi dari mana? Jadi itu tadi ya, beberapa faktor yang mendorong perlunya energi baru dan terbarukan. Yang pertama adalah isu-isu lingkungan, mulai dari pencemaran lingkungan, kemudian global warming, kemudian juga kesetaraan bagi manusia, kesetaraan bagi semua orang untuk memperoleh, untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka akan energi. Kemudian juga kesetaraan antar generasi, di mana generasi yang akan datang itu seharusnya juga dapat memenuhi kebutuhan mereka akan energi. Nah, kalau misalnya ditanya apa saja sumber energi baru dan terbarukan, yang sebetulnya udah banyak sih penelitiannya, apalagi kalau misalnya nggak suka baca berita-berita lingkungan atau misalnya anak kimia dan fisika, itu biasanya juga salah satu yang menjadi topik penelitiannya ya sumber energi baru dan terbarukan ini. Kalian sebagai anak statistik nanti mungkin salah satu peranan kalian adalah melihat ketersebarannya ya, karena tidak semua sumber energi baru dan terbarukan ini cocok untuk setiap negara. Jadi kalian bisa bantu di situ gitu loh sebetulnya. Beberapa contoh energi baru dan terbarukan itu antara lain adalah biomass. Biomasa ini jadi ya paling gampang itu biodiesel deh. Biofuel atau biodiesel. Kemudian juga energi matahari atau solar energy. Kemudian juga energi angin, energi dari air, jadi pembangkit listrik tenaga air kayak yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian juga energi geotermal, jadi kita memanfaatkan panas bumi, atau energi nuklir. Nah, tapi tentu saja setiap sumber energi ini memiliki pros and cons-nya masing-masing. Ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Jadi kita mulai dari yang salah satu yang paling populer dan paling banyak dimanfaatkan sekarang ini deh ya, mulai dari biomasa. Jadi biofuel segala macam biofuel, jadi bahan bakar yang bahan dasarnya itu bukan dari bahan bakar fosil, tapi berasal dari biomasa. Misalnya dari jagung, kemudian juga kalau kemarin itu penelitiannya Prof. Abdullah itu dari minyak jarak, kemudian juga ada yang bioetanol, segala macam. Saya yakin Anda mungkin pernah mendengar berita-berita atau artikel penelitian tentang berbagai macam tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan bakar. Nah, keuntungannya tentu saja terutama adalah renewable. Jadi apa sih namanya? Kalau biomasa ini tentu saja terbaharukan. Ya, kalau misalnya saja nih ya, bioetanol dari sugarcane misalnya, bioetanol dari apa sih untuk bikin gula itu saya lupa namanya, atau bioetanol dari jagung deh. Nah, untuk menanam jagung dan memanennya itu kan nggak perlu waktu jutaan tahun toh deh. Dalam 1 tahun bisa paling tidak lebih dari 1 kali panen, ya kan? Nah, jadi mereka renewable. Kemudian juga penggunaan biofuel ini tentu saja akan mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil. Akan tetapi, kemudian juga apa sih namanya? Untuk bahan bakar
berbasis biomaterial ini, untuk biofuel ini juga dianggap karbon neutral. Karbon neutral ini maksudnya gimana? Maksudnya gini, biofuel itu pada dasarnya ya sama. Senyawa organik yang biofuel itu pada dasarnya sama sih dengan bahan bakar fosil, jadi dia dapat digunakan sebagai sumber energi karena dia merupakan senyawa organik yang pada saat dibakar dia melepaskan energi dan produk sampingannya adalah karbon dioksida dan uap air, ya kan? Terus misalnya nih, saya jujur saya termasuk salah satu yang agak skeptis dengan biofuel ini. Lah, pada artinya kan sebetulnya biofuel itu ya sama saja dengan bahan bakar fosil pada saat digunakan, pada saat biofuel itu kita gunakan sebagai sumber energi, ya sama gitu. Dia juga melepaskan karbon dioksida ke udara. Dari segi sumbernya yang berkelanjutan, oke gitu. Biofuel memang jauh lebih berkelanjutan, lebih terbaharukan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Tapi kalau dari segi dampaknya terhadap lingkungan, dari segi kontribusinya terhadap global warming, sebetulnya biofuel dan bahan bakar fosil itu sama. Karena sama-sama pada saat digunakan, ya mereka melepaskan energi, tapi juga mereka melepaskan karbon dioksida ke udara, dan sama-sama melepaskan gas rumah kaca ke udara, gitu loh. Jadi ya, hitungannya sama saja gitu loh. Mereka sama-sama berkontribusi terhadap global warming. Bahan bakar fosil ya melepaskan karbon dioksida, biofuel juga melepaskan karbon dioksida. Akan tetapi pihak-pihak yang mendukung penggunaan biofuel ini lalu berargumen bahwa karbon dioksida yang dilepaskan oleh penggunaan biofuel ini kok pada akhirnya akan diserap kembali oleh si biofuel oleh si tanaman yang menjadi bahan dasar biofuelnya. Misalnya, biofuelnya adalah bioetanol yang diperoleh dari jagung. Pada saat bioetanolnya digunakan, dia memang melepaskan karbon dioksida. Tapi kan untuk memperoleh bioetanol dari jagung ini ya kita perlu menanam jagung dulu. Nah, tanaman jagungnya itu selama mereka ditanam itu ya mereka kan mengikat karbon dioksida dari udara. Jadi di situ karbon neutralnya. Nah, ini loh sebetulnya. Kalau anak kimia akan pusing menghitung perhitungan karbon neutral ini. Tapi kalau anak statistik lihat angka, wah tanaman tanaman jagung itu sekian hektar, itu hitungannya dapat mengikat karbon dioksida sekian ton dalam setahun. Sementara dari sekian hektar tersebut dapat dihasilkan bioetanol sekian liter yang lalu kalau digunakan melepaskan karbon dioksida sekian ton. Nah, kalau anak kimia kami mah suka pusing lihat angka segitu banyak. Cuma kalau anak statistik kan itu bakal bisa menghitung, oh iya ini memang betul hitungannya loh karbon dioksida yang diserap lebih banyak dibandingkan karbon dioksida yang dilepaskan. Jadi hitungannya memang lebih bersih gitu lah dibanding bahan bakar fosil. Itu salah satu kontribusi yang bisa kalian lakukan sebagai saintis muda di bidang statistik untuk mengurangi permasalahan akibat global warming ini, guys. Nah, jadi itu. Kemudian drawback atau kelemahan selanjutnya dari penggunaan biomass sebagai sumber energi itu adalah deforestasi atau penggundulan hutan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ingin memproduksi biofuel dalam jumlah besar, otomatis kita memerlukan tanaman yang menjadi bahan dasar dari biofuel tersebut dalam jumlah besar pula. Yang lalu, wah, marilah kita membuka ladang jagung seluas-luasnya. Ladang jagung kita cuma sekian hektar nih Pak, bagaimana? Ya sudah, itu kan ada hutan. Mari kita tebang hutan itu, kita alihkan menjadi ladang jagung saja. Nah, deforestasinya itu kan sebetulnya juga jadi masalah lingkungan. Selain itu juga yang jadi permasalahan itu adalah, apalagi kalau misalnya bahan bakar biofuel
bahan dasar dari biofuel yang ingin kita gunakan ini adalah bahan yang sebetulnya merupakan bahan pangan. Sekarang jadi meski milih nih, ini kalau dipanen mending kita jual untuk bahan pangan atau kita jual untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Nah, jadi kompetisi antara penggunaan tanaman tadi apakah digunakan sebagai bahan pangan atau digunakan sebagai bahan bakar, ya ini juga jadi masalah gitu loh. Kemudian juga ya inilah salah satu yang menjadi permasalahan utama untuk kayaknya nyaris semua sumber energi baru dan terbarukan, permasalahannya di sini, kayak. Jadi modal awalnya itu gede gitu loh. Meski bikin pabriknya lah, kemudian juga mungkin ada beberapa mesin yang harus dimodifikasi segala macam. Jadi memerlukan initial cost atau biaya awal itu yang tidak sedikit. Jadi cukup besar untuk biaya modal awalnya itu secara ekonomis itu cukup tinggi. Nah, selain apa sih namanya? Selain biomass, sumber energi baru dan terbarukan yang lain itu adalah solar energy atau energi matahari. Solar energy ini apa sih namanya? Keuntungannya ya pertama renewable ya. Maksud saya selama mentari bersinar, kita akan mendapatkan ya kita bisa mendapatkan energi dari sana. Kemudian juga ya tidak seperti biofuel tadi yang memang dalam pengolahannya itu lalu dalam mengkonversinya menjadi sumber energi itu tadi lalu dilepaskan karbon dioksida. Kalau energi matahari ya enggak gitu loh. Dia energinya sudah dalam bentuk panas yang lalu bisa dikonversi menjadi listrik dan seterusnya. Nah, jadi tentu saja ini dianggap sebagai sumber energi yang lebih bersih, tidak menghasilkan polusi. Kemudian juga kalau misalnya sudah kalau misalnya sudah berjalan, kalau misalnya panel suryanya itu sudah siap, sudah mulai beroperasi, ini India kalau saya nggak salah yang mulai memanfaatkan energi matahari sebagai salah satu sumber energi utama mereka, biaya pengelolaannya itu cukup rendah, biaya operasionalnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi istilah kata kita cuekin aja gitu loh, asal oh ya mataharinya lagi cerah ini ya silahkan. Itu jadi less maintenance. Jadi biaya pengelolaan, biaya operasionalnya itu cukup rendah. Tapi negatifnya adalah drawback-nya, kelemahannya itu ya supply-nya itu tidak konsisten gitu loh. Supply tidak konsisten dalam artian gini. Ya sangat tergantung pada cuaca. Kalau pas kayak kemarin aja yang hujan hampir seharian, ya tentu saja pancaran sinar mataharinya juga kecil, energi yang dapat kita peroleh itu juga sedikit gitu loh. Kemudian juga apa sih namanya? Selain dia supply-nya inkonsisten, tidak konsisten, jadi sangat tergantung pada keadaan cuaca. Kalau misalnya sudah kita peroleh nih energi panasnya itu, ini susah gitu loh untuk disimpan. Misalnya, wah hari ini lagi panas banget gitu loh. Jadi artinya hari ini kita bisa mengkonversi banyak sekali energi matahari menjadi energi listrik gitu loh. Ini mumpung lagi baik terik-teriknya matahari, jadi energi yang bisa kita konversi itu jadi banyak, kita simpan untuk hari-hari yang hujan. Menyimpan energinya itu susah, susah untuk disimpan dalam bentuk baterai atau dalam bentuk aki atau segala macam, itu sulit. Jadi salah satu permasalahan dalam solar energy panel itu adalah menyimpan energi yang telah diperoleh tadi untuk bisa digunakan di saat tidak ada suplai dari matahari, itu juga menjadi salah satu masalah. Kemudian ya sama kayak ini tadi ya walaupun setelah memang up and running, setelah mulai beroperasi, biaya operasionalnya itu rendah, tapi tetap saja modal awalnya itu gede gitu loh. Untuk beli
untuk membuat dan kalau orang kayak kita ya beli ya, untuk beli panel surya itu juga tidak murah gitu. Nah, jadi itu juga salah satu yang menjadi masalah. Salah satu sumber energi baru dan terbarukan yang lain itu adalah energi angin. Energi angin ini juga dianggap energi yang bersih karena dia kan energi kinetik ya. Jadi kincir anginnya ini mengkonversi energi angin itu dari energi kinetik, dia dikonversi menjadi energi listrik. Sama seperti energi matahari tadi, biaya awalnya memang tinggi. Maksud saya ya bikin bikin kincir angin itu ya nggak murah gitu loh. Dan untuk memastikan suplai energi yang cukup besar ini nggak cukup satu, tidak cukup hanya satu. Kita bikin satu ini saja sudah bisa memenuhi sekian kilowatt, itu enggak gitu loh. Dan paling tidak kita perlu sekian lusin lah ya untuk memastikan suplai energinya. Akan tetapi yaitu tadi ini dianggap sebagai sumber energi yang bersih. Tapi di sisi lain juga ada beberapa kelemahannya, ya environmental impact-nya, jadi dampak lingkungannya. Salah satunya mungkin yang kita nggak kepikiran, tapi gini, pernah lihat kincir angin nggak sih? Ya mungkin kalau nggak lihat di Banjarmasin, ya mungkin lihat di TV atau di film, apa gimana gitu ya kan. Kebayang ya, kincir angin kemudian baling-balingnya itu gede gitu ya. Nah, salah satu dampak lingkungan akibat kincir angin ini adalah burung-burung yang sedang terbang di udara ini kadang-kadang terjebak di baling-baling kincir anginnya itu dan mematikan mereka gitu loh. Jadi itu salah satu dampak lingkungannya. Berbahaya bagi burung-burung yang merupakan salah satu komponen ekologis gitu loh. Nah, terkecuali mungkin ada yang kayak gaya, ya udahlah Bu, memang sudah nasibnya si burung, dia nasibnya harus berakhir sebagai korban kincir angin, yang nggak gitu juga kali, Dek. Nah, jadi itu salah satu dampak lingkungannya. Kemudian juga noise and visual pollution, jadi secara estetik mungkin tidak cukup menarik untuk dilihat. Ya kalau kita lewat aja mungkin bagus ya, cuma untuk yang tinggal di daerah itu mungkin bagi mereka itu bisa mengganggu pemandangan. Kemudian juga polusi suara. Nah, ini aja deh. Anda kalau pakai kipas angin gitu, kipas anginnya kalau misalnya digeming aja ya, sebenarnya kipas angin didiamkan saja juga udah kedengeran ya suara ininya muter gitu. Kebayang nggak sih kalau misalnya Anda dengan isengnya kita masukin lidi aja, kita masukin lidi ke baling-baling kipas anginnya itu kan langsung bunyi. Nah, kalikan 10 kali lipat itu baru sepersekiannya suara si baling-baling kincir angin ini deh. Jadi itu salah satu dampaknya adalah polusi suara. Suara yang dihasilkan oleh baling-baling dari si kincir angin ini itu dapat sangat mengganggu masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar tempat kincir angin tersebut berada. Kemudian energi hidroenergi ini jadi energi dari air, dalam artian ini ya, kayaknya waktu SD pernah nggak sih pembangkit listrik tenaga air? Nah, jadi itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan, hidroenergi ini dia mengkonversi energi potensial yang dimiliki oleh air menjadi energi kinetik, di mana si air yang jatuh tadi lalu memiliki energi kinetik untuk memutar turbin, sehingga akhirnya menghasilkan energi listrik. Nah, otomatis karena konversi dari energi potensial menjadi energi kinetik ini basically tidak melibatkan reaksi kimiawi apapun, jadi dianggap sebagai salah satu energi yang bersih. Energi yang bersih tidak melepaskan polutan apapun. Kemudian juga ini sebetulnya ada yang mengusulkan bahwa sebetulnya ini seharusnya bisa jadi sistem terpadu nih.
kalau misalnya suatu tempat itu misalnya, jadi kalau pada siang hari mengandalkan energi angin atau energi matahari, solar energy, kemudian pada saat malam hari atau di saat lagi tidak ada angin, di mana kita tidak bisa mengandalkan energi matahari atau energi dari angin tersebut, lalu kita memanfaatkan sumber energi dari hydroenergy ini. Tapi permasalahannya tidak semua tempat ini bisa ini sangat tergantung lokasi gitu loh. Tidak semua tempat ini bisa mendirikan pembangkit listrik tenaga air. Selain itu juga pembangunan pembangkit listrik tenaga airnya selain modal awalnya itu besar, ini juga seringkali memiliki dampak lingkungan yang cukup besar. Environmental impact. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita pengen bikin PLTA gitu, kadang-kadang kita harus membebaskan lahan sekian hektar yang tentu saja tidak, kalau misalnya kan tidak ada ininya, tidak ada penduduk di daerah itu ya, tapi ekosistem di sana bagaimana gitu loh. Jadi tetap ada dampak lingkungannya. Kemudian energi nuklir. Energi nuklir despite namanya, mungkin ada beberapa yang langsung teringat film The Simpsons yang ada limbah nuklir warna hijau segala macam, jadi ingat radiasi. Kemudian ada nggak sih yang nonton Chernobyl di Netflix langsung ingat itu atau energi nuklir ini juga sebetulnya energi yang sangat bersih. Dia tidak melepaskan karbon dioksida ataupun polutan lainnya. Kemudian juga dibandingkan dengan batu bara, maka energi dari nuklir ini sangat efisien. Dalam artian, kalau batu bara itu perlunya 100 kg, nuklir ini cuma perlu 1 kg uranium gitu loh. Jadi dengan ini yang sama menghasilkan energi yang dengan jumlah bahan baku yang lebih kecil menghasilkan energi yang lebih besar. Dek, punten, kita pause sebentar ya, orang lagi azan di sini soalnya. Kita lanjutkan ya. Nuklir tadi ya. Jadi energi nuklir ini merupakan salah satu energi yang sangat efisien, seperti yang saya sampaikan tadi sebagai ilustrasi aja, untuk memperoleh energi yang sama besar dengan yang dihasilkan oleh 100 kg batu bara, energi nuklir itu hanya memerlukan 1 kg uranium gitu loh. Jadi kebayang dong efisiensinya yang jauh lebih tinggi. Kemudian juga ya, energi nuklir ini cukup reliable, dapat diandalkan. Maksud saya tidak sama dengan energi matahari dan energi angin tadi yang tergantung pada tergantung pada keadaan cuaca dan segala macam gitu loh. Tapi ya sama saja initial cost-nya atau biaya pembangunannya ini sangat tinggi. Kemudian juga kalau misalnya kita mau jujur, sebetulnya operasional cost-nya, biaya operasionalnya itu juga cukup tinggi. Karena kan ya tahu sendiri lah ya, untuk pembangkit listrik tenaga nuklir ini teknologinya harus state of the art, harus memang teknologi yang sophisticated, yang mungkin memang harus teknologi tingkat tinggi, karena kita ingin memastikan, kita ingin meminimalisir ini loh, meminimalisir resiko kebocoran senyawa-senyawa radioaktif. Walaupun sebetulnya kalau misalnya di pembangkit listrik tenaga nuklir yang memang memenuhi standar keamanan, ini resiko kebocoran ini sebetulnya cukup rendah. Jadi kayak gini aja, saya pernah baca salah satunya, kalau misalnya memang dia beroperasi dengan baik, radiasi yang dihasilkan dengan, misalnya nih ya, Anda berdiri di depan PLTN ini, dalam satu hari selama sekitar 6 jam gitu, selama 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun 360 hari itu tiap hari Anda bengong aja gitu loh di depan ini, di depan PLTN-nya. Maka zat radioaktif yang terpaparkan ke Anda itu lebih kecil dibandingkan kalau Anda makan pisang 1 biji. Kebayang nggak sih? Jadi ya
Itu perbandingannya. Kalau misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir itu memang memenuhi standar. Nah, dan terlepas dari berbagai macam stigma, berbagai macam anggapan orang-orang awam yang menganggap, waduh, kalau pembangkit listrik tenaga nuklir ini pasti bahaya, segala macam. Sebetulnya banyak sekali negara-negara yang sudah memanfaatkan energi nuklir ini. Nggak usah lah ya jauh-jauh kayak negara-negara Eropa gitu yang mereka memang sudah teknologinya sangat memadai, tapi kayak Pakistan itu juga sebetulnya sudah ada loh yang pakai tenaga nuklir ini. Ini saya pernah, kalau di kimia saya ngajar AMDAL, ini salah satu yang jadi bahan kaji, salah satu yang jadi proyek mahasiswa kami waktu itu adalah, oke, silahkan Anda pertimbangkan kalau misalnya Anda menjadi anggota masyarakat dari salah satu kelompok tertentu, bagaimana tanggapan Anda? Wih, itu lucu-lucu banget video-videonya. Anyway, selain itu juga salah satu yang menjadi permasalahan dari tenaga nuklir sebagai sumber energi ini adalah limbah radioaktifnya. Jadi bukan masalah waktu beroperasi bukan masalah waktu si pembangkit listrik ini sedang beroperasi lalu ada kebocoran, tapi si senyawa radioaktifnya, uranium ya, kita bicara yang paling umum, uraniumnya setelah dipakai, ini jadi bahan limbahnya, Nah, pengolahan limbahnya ini lalu yang tidak mudah, tidak gampang gitu loh. Oke. Nah, sekarang dari berbagai macam sumber energi baru dan terbarukan itu tadi, apa sih peranan ilmu kimia? Peranan ilmu kimia di sini tentu saja salah satunya adalah ilmu kimia itu menjadi salah satu cara utama untuk bisa melakukan eksplorasi atas apa lagi nih yang bisa kita gunakan sebagai sumber energi yang baru. Apa saja bahan-bahan yang terbarukan dan dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Itu salah satu peranan ilmu kimia. Kemudian juga peranan ilmu kimia, kalau misalnya memang oke, sumber energinya ini nih, ilmu kimia itu juga sangat berperan untuk mengeksplorasi apa saja proses-proses, apa saja usaha yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan efisiensi dari penggunaan bahan bakar tersebut. Misalnya, biofuel dari satu tanaman tertentu itu 1 kilogramnya dapat menghasilkan energi 10 kilojoule misalnya. Melalui ilmu kimia, oh ini gimana caranya supaya dari sekian kilogram daripada cuma dapat 10 kilojoule ini bisa jadi 25 kilojoule. Itu salah satu yang bisa dieksplorasi melalui ilmu kimia. Nah, selain itu, jadi mengeksplorasi sumber-sumber yang baru, kemudian juga cara-cara atau teknologi untuk meningkatkan efisiensinya, ilmu kimia ini juga sangat berperan untuk monitoring lingkungannya. Oh, sumber energi yang ini kira-kira dampaknya terhadap lingkungan apa saja nih? Apakah akan menyebabkan pencemaran air? Apakah dapat menyebabkan pencemaran tanah? Peranan ilmu kimia di situ. Oke. Untuk materi hari ini mungkin itu saja. Mudah-mudahan yang disampaikan pada hari ini dapat dipahami.